Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyediaan layanan dasar bagi para pelaku usaha, sebagai tindak lanjut atas dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faud, mewakili Bupati Mimika, yang bertempat di Hotel Timika Raya, Papua Tengah, pada Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Dalam sambutannya, Ananias menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan instansi terkait terhadap aturan-aturan yang berlaku, termasuk kewajiban, larangan, hingga sanksi bagi pelanggar. Ia menegaskan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan penataan ruang serta perlindungan lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Mimika, Roni S. Marjen, menyampaikan bahwa fokus utama sosialisasi kali ini adalah Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu pemahaman menyeluruh dari semua pihak. Ia menambahkan, sebagai bagian dari penegakan Perda, Satpol PP telah menurunkan petugas ke sejumlah titik pembuangan sampah untuk mengawasi aktivitas warga agar tidak membuang sampah sembarangan atau di luar waktu yang ditentukan. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sehat bagi seluruh masyarakat Mimika. Pengusaha instansi terkait tentang peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang berlaku di Kabupaten Mimika. Akan adanya hal yang harus kita tahu tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati, termasuk larangan, kewajiban, dan sanksi yang diberlakukan apabila melanggar aturan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tekankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini juga memiliki peran dalam perlindungan masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi peraturan daerah dan peraturan bupati, seperti pengaturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan sebagai sarana memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya peraturan daerah dan peraturan bupati yang harus ditaati bersama-sama. Dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, perlu bantuan semua elemen masyarakat agar mampu meminimalisir kasus pelanggaran yang ada di daerah kita. Informasi sekecil apapun tentu akan membantu pemerintah maupun pihak berwajib dalam melakukan penegakan Perda dan peraturan bupati. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi agar mengikuti dengan serius, sehingga membawa dampak yang baik bagi kita semua tentang bagaimana melaksanakan fungsi dari Perda dan peraturan bupati yang ada, sehingga kedua peraturan ini dapat berjalan maksimal dalam penerapannya. Kita laksanakan pertanggal 4 Agustus ini adalah terkait dampak. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan Perda. Salah satu Perda yang kemarin tadi kita sepakati jadi isu yang beberapa hari ini memang atensi dari pimpinan daerah, bupati juga, dan beberapa stakeholder kita terkait. Seperti tadi teman-teman lihat, tadi sudah pagi sesi, jadi siang ini setelah jam makan siang teman-teman dari lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, tadi pagi kami internal saya kasih arahan terus mengatakan hal-hal terkait dengan dampak. Jadi perlu disampaikan kepada teman-teman bahwa dalam mengelola pemerintahan itu kan kita ada 3 elemen penting dalam mengelola pemerintahan, yaitu pihak government sendiri, pemerintah, terus kedua pihak private sector atau pihak swasta, dan yang ketiga adalah civil society, adalah masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kita melihat ini kita melibatkan banyak elemen masyarakat. Baunya yang ditimbulkan itu dampak. Jadi kita baru satu Perda terkait lingkungan. Ada orang-orang yang ternyata memang kita juga sudah bantu ingatkan gitu. Pak, ini kita sudah balik tegur ke ibu tadi yang penjahit itu sampai dong jawab kita juga PNK. Nah, ternyata ada manusia yang model begitu di Timika gitu. Ada yang paham, ada yang jadi ini bukan soal orang tidak tahu atau kesadaran rendah. Memang dia malas tahu dan memang dia tidak peduli dengan situasi ini. Bahkan ada warga-warga yang tinggal di situ yang memang secara terus-menerus sudah berusaha membantu kita, dan itu tadi saya bilang saya terima kasih.
kita ada call centernya, saya minta bantu mereka untuk dengan teknis-teknis tertentu untuk menyampaikan informasi yang akurat, sehingga kita punya punya informasi yang akurat untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut.